Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Rais dengan NIM 21050974027 dan berasal dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini, saya akan menjelaskan jaringan wireless dan DHCP. Jaringan wireless yaitu jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti smartphone, laptop, dan WiFi. Komunikasi menggunakan jaringan wireless mirip seperti dengan komunikasi radio dua arah. Wireless Internet adalah layanan yang diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer. Layanan Internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan Internet melalui router wireless atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau di kantor. Komponen yang dibutuhkan mengirim dan menerima data ada 3. Yang pertama, radio signal. Yang kedua, data format. Dan yang ketiga, network structure. Ada macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama, WPA-PSK. Pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Yang kedua adalah web atau shared key, adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel di mana menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien ataupun access point. Yang ketiga ada WPA, sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Dan selanjutnya ada cara kerja jaringan wireless. Yang pertama, adapter wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkannya menggunakan antena. Dan yang kedua, router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel internet, dan terhubung ke komputer penerima. Selanjutnya, terdapat 2 macam frekuensi di jaringan wireless. Yang pertama ada 2,4 GHz. Gelombang ini adalah area bebas di mana nyaris semua perangkat wireless memakai frekuensi ini. Yang kedua terdapat 5 GHz. Teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2,4 GHz. Selanjutnya, kita akan melakukan simulasi tentang jaringan wireless sebelum beralih ke DHCP. Di sini terdapat satu buah laptop, satu buah smartphone, 2 access point, dan 1 switch. Untuk access point 1, menggunakan SSID access point 1, 2,4 GHz channel 1, dan metode autentikasinya menggunakan WPA2PSK dengan password 12345678. Untuk laptop 1 menggunakan SSID access point 1 yang terhubung ke access point 1 dengan metode autentikasi WPA2PSK dengan password 12345678 dengan IP configuration static. IP address-nya 192.168.1.129 dengan subnet mask 255.255.255.128. Selanjutnya untuk access point 2 menggunakan SSID access point 2 dan 2,4 GHz channelnya 6. Metode autentikasinya tanpa keamanan. Dan selanjutnya smartphone dengan SSID access point 2 dan metode autentikasinya disable atau tanpa keamanan. IP configuration-nya static. IP address-nya 192.168.1.130 dengan subnet mask 255.255.255.128.
Selanjutnya kita akan mengetes apakah laptop 1 sudah terhubung dengan smartphone. Dengan cara kita akan ping dan alamat IP dari smartphone. Di sini tidak terjadi request timeout seperti yang di atas, dan kegagalannya 0. Maka laptop 1 dan smartphone 1 sudah terhubung menggunakan jaringan wireless. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang Dynamic Configuration Protocol atau DHCP. DHCP ialah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP atau IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Pada jaringan komputer yang tidak menerapkan DHCP, administrator jaringan harus melakukan konfigurasi IP address secara manual pada setiap perangkat. Selain IP address, ada beberapa konfigurasi lainnya yang dapat didistribusikan melalui DHCP seperti default gateway, DNS server, dan subnet mask. Kelebihan DHCP: yang pertama, memudahkan dalam transfer data kepada PC client lain atau PC server. Yang kedua, DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP atau IP yang kompleks. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya, atau dengan kata lain off. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Dan yang terakhir, DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Selanjutnya ada cara kerja DHCP. DHCP server bertugas untuk mengelola konfigurasi jaringan komputer yang meliputi penentuan IP gateway, penentuan IP DNS server, subnet mask, dan list type. DHCP client adalah perangkat yang menerima konfigurasi IP address dari DHCP server sehingga bisa terhubung dengan baik. Komunikasi antara DHCP server dan DHCP client untuk konfigurasi jaringan ini disebut dengan istilah DHCP handshake. Selanjutnya ada 8 proses DHCP. Yang pertama, DHCP discover, yaitu klien yang meminta nomor IP ke server. Yang kedua, ada DHCP offer, yaitu server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Dan selanjutnya ada DHCP request, yaitu klien memilih penawaran server yang pertama, diterima, dan kembali melakukan broadcast peminjaman tersebut kepada server. Dan yang terakhir ada DHCP acknowledgement. Server memberikan jawaban berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan simulasi terhadap DHCP. Di sini terdapat satu buah laptop, satu buah smartphone, 2 buah access point, 1 switch, dan 1 server. Untuk pertama, kita akan melihat settingan dari server. Yang pertama, kita harus menyeting IP address dari server tersebut dengan 192.168.1.253 dengan subnet mask 255.255.255.128. Selanjutnya kita menuju service DHCP. Sini service harus on
Dan untuk default gateway-nya kita memakai 192.168.1.254. Untuk DNS servernya kita menggunakan 33.33.33.1. Untuk IP awal dimulai dari 192.168.1.151 dengan subnet mask 255.255.255.128. Selanjutnya, kita akan menyeting laptop di IP configuration. Di sini sebelumnya menggunakan IP configuration static. Selanjutnya, kita akan merubah ke DHCP. Dan di sini laptop meminta IP ke DHCP dan laptop telah menerima IP address baru dari DHCP. Sesuai apa yang disediakan oleh server dari default gateway, DNS server, dan IP address-nya. Selanjutnya kita akan mencoba di smartphone dengan langkah yang sama. Sebelumnya juga menggunakan IP configuration static dan kita ubah ke DHCP. Dan smartphone mempunyai IP address baru yang disediakan oleh server 1, default gateway pun juga baru, dan DNS server juga baru. Itulah simulasi tentang DHCP. Mungkin cukup sekian dari presentasi jaringan wireless dan DHCP. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.